Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik teman-teman, pada malam hari ini tadabbur Qur'annya melanjutkan tadabbur Quran surah Al-Anfal kita yang terakhir itu disampaikan sama Muhammad Rizky di eh, ayat ke-27. Nah, di sini saya ingin melanjutkan tadaburnya, namun dengan sedikit mereview gitu ya, mungkin sedikit mengulang pembahasan di ayat 27 yang telah dibahas sebelumnya, karena untuk bisa mentadaburi di ayat 28-nya ini akan bersambung dengan ayat sebelumnya di ayat 27. Oke, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasulah wa taqunu amanatakum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallaha indahu ajrul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan pada kamu sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Di tadabur ayat ini, ayat 27 dan 28 menjadi pembahasan yang bersambung, teman-teman. Oke, yang pertama itu di ayat 27, bahwa ayat ini dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu panggilan bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita temukan ayat dalam Al-Quran yang didahului oleh seruan atau panggilan semacam ini, maka menjadi perhatian khusus seharusnya untuk kita semua bahwa ini ada sebuah perintah atau ada sebuah larangan gitu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman, yang mana hanya orang-orang yang beriman yang insya Allah mampu melakukannya. Maka kita selaku orang yang senantiasa ingin selalu dalam keadaan beriman, ketika bertemu ayat-ayat semacam ini harusnya konsentrasi kita terus lebih fokus gitu, lebih memperhatikan dibanding ayat-ayat yang lain, karena di sini Al-Quran menyeru dengan panggilan yang khusus. Nah, di ayat 27 tadi dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul gitu ya. Mungkin nanti kita akan bertanya, emang bagaimana cara kita mengkhianati Allah dan Rasul gitu ya? Apakah kita sebelumnya pernah berjanji kayak gitu ya? Itu mungkin ada pembahasannya khusus. Setahu saya ada ayatnya gitu ya. Namun tidak saya sampaikan di sini. Langsung saja ke maksudnya, yaitu bahwa bentuk pengkhianatan kita gitu ya, orang-orang Muslim ketika menghayati Allah dan Rasulnya, itu maksudnya adalah dengan meninggalkan perintah-perintahnya dan melakukan atau melanggar apa yang dilarangnya. Jadi pengkhianatannya bentuknya semacam itu, bukan kita membuat janji kayak gitu yang sebagaimana manusia, enggak ya, tapi bentuk pelanggaran syariat atau kita meninggalkan perintah yang diperintahkan oleh Allah aja itu udah bentuk pengkhianatan pada Allah. Begitupun juga bentuk pengkhianatan kita pada Rasul itu dengan misalkan kita meninggalkan sunnah-sunnahnya,
kita nggak ngikutin perintah-perintahnya atau melanggar larangannya itu udah termasuk yang dijelaskan di ayat ini, itu bentuk pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahuinya. Nah, amanat di sini amanat yang sifatnya lebih umum gitu ya. Bentuknya bisa amanat-amanat muamalah gitu. Misalkan kita berjanji kepada orang lain, kepada seseorang, tapi kita nggak memenuhi amanat tersebut. Misalkan kita dikasih jabatan gitu, tapi tidak menjalankan jabatan itu dengan semestinya. Korupsi dan sejenisnya itu juga bentuk pengkhianatan terhadap amanat yang sudah diberikan. Ini juga mereview pembahasan yang waktu itu telah dijelaskan Rizky dan juga Bang Kiren, bahwa latar belakang dari asbabun nuzul dari ayat ini adalah kisah Abu Lubabah gitu, yang mana beliau diutus oleh Rasulullah untuk menemui Bani Quraizoh, yang mana saat itu kejadiannya setelah perang Khandaq kalau tidak salah. Dan Bani Quraizoh ini kan melakukan pengkhianatan, maka ingin dihukum gitu ya, ingin diadili oleh Rasulullah. Tapi Abu Lubabah itu secara tidak sengaja memberi isyarat gitu ya, seperti ini dengan telunjuknya gitu ya, mengisyaratkan bahwa Bani Quraizoh itu akan dihukum mati kayak gitu. Namun seharusnya itu nggak dilakukan sama Abu Lubabah gitu, karena itu harusnya dirahasiakan. Tapi Abu Lubabah ini hilaf dan lupa. Akhirnya Abu Lubabah ini katakanlah mengikop dirinya gitu ya, menghukum dirinya sendiri dengan datang ke masjid di Masjid Madinah, entah Masjid Nabawi atau masjid apa, di keterangannya di Masjid Madinah. Lalu Abu Lubabah ini mengikatkan dirinya di salah satu tiang masjid dan bernazar untuk tidak akan makan sampai Allah mengampuni perbuatan dosanya tersebut. Dikatakan Abu Lubabah ini bertahan sampai 9 hari dan beliau pun sampai tidak sadarkan diri gitu ya, karena mengikatkan diri di tiang masjid dan tidak makan selama 9 hari. Lalu akhirnya dari kaum muslim saat itu dikatakan bahwa taubatnya itu telah diterima gitu ya, melalui wahyu yang turun kepada Rasulullah. Tapi ketika hendak dibukakan talinya itu sama kaum muslimin, dia nggak mau, dia malah menolak. Dia pengen dibukakan langsung oleh Rasulullah talinya itu. Akhirnya dibukakan sama Rasulullah, lalu dia bernazar bahwa ingin menyedekahkan seluruh hartanya, tapi kata Rasulullah jangan disedekahkan semua, tapi cukup sepertiganya aja. Nah, itu bentuk pembelajaran gitu ya teman-teman yang bisa kita ambil dari Abu Lubabah, yang mana beliau secara tidak sengaja berkhianat dengan memberi isyarat itu ke Bani Quraizoh, tapi beliau berusaha bertaubat gitu sampai akhirnya diampuni oleh Allah. Tapi buat diampuni itu perjuangannya luar biasa. Mungkin kita bisa ngambil pelajaran dari Abu Lubabah itu. Masuklah ke ayat berikutnya, ayat 28, yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya sisi Allah lah ada pahala yang besar. Di salah satu kajian yang sempat saya dengarkan sebelum tadabbur ini, bahwa dikatakan Abu Lubabah ini memberi isyarat yang seperti ini juga itu karena sebelum-sebelumnya pernah punya hubungan yang baik dengan Bani Quraizoh, dan juga anak-anaknya berhubungan dekat dengan Bani Quraizoh, sehingga terpicu seperti itu. Namun secara umum bahwa terkadang bentuk pengkhianatan kita pada Allah dalam arti tadi meninggalkan perintahnya, melanggar larangannya, itu biasanya dipicu oleh dua hal yang paling sering terjadi, yaitu akibat harta, keinginan kita untuk menguasai harta, atau kita mendahulukan kepentingan anak kita gitu. Nanti kelak ya, mungkin belum relate tapi
kita bersiap untuk menghadapi itu. Katakanlah mungkin kalau sekarang kita bisa datang di majelis gitu ya, duduk di majelis karena kita belum ada tanggung jawab anak gitu. Mungkin ke depannya kita bisa aja jadi mulai jarang hadir majelis ilmu dengan alasan maaf lagi jagain anak dan semacamnya. Mungkin nanti Bang Kiran bisa menambahkan di sisi ininya. Lalu yang terakhir adalah bahwa ketika kita bisa menghadapi ujian-ujian tersebut seperti ujian harta dan ujian anak, itu sungguhnya Allah akan memberikan pahala yang besar gitu. Tapi kalau kita tidak bisa menghadapi ujian tersebut, maka pastilah ada balasan dari Allah yang setimpal terhadap perbuatan pengkhianatan kita. Ya, mungkin cukup sekian saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait tadabbur ayat surah Al-Anfal ayat ke-27 dan 28 ini. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan yang telah menjelaskan tadabburnya. Nah, untuk selanjutnya pembacaan sirah oleh saudara Kiki. Kepada Kiki dipersilahkan. Suaranya belum masuk, Ki. Nggak ada suara. Cek, cek. Nah, itu Masuk. Hilang lagi. Cek, cek, 1, 2. Nah, masuk. Oke. Aku coba share screen dulu ya. Oke, ini udah kelihatan teman-teman. Sudah, Ki. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bakal lanjutin sirah Nabawiyah. Insya Allah kita akan melanjutkan sirah Nabawiyah di fase Madinah. Kalau kita coba flashback kronologi sirah Nabawiyah di fase Madinah, ini ada kejadian saat Rasul hijrah ke Madinah. Terus beliau membuat piagam Madinah. Terus lanjut ada pertempuran Badar, terus ada perang Uhud, terus ada perang Azab. Nah, sekarang aku bakal coba bahas tentang perang Azab. Karena kemarin udah bahas perang Uhud sama Arkan. Mana kan ya? Ya. Nah, perang Uhud ini biasa kita kenal dengan perang Khandak atau perang Parit, pertempuran Parit. Karena terkenal dengan strategi penggalian paritnya. Pada tahun 627 Masehi. Nah, sekitar tahun 626 Masehi, setelah perang Uhud, peristiwa perang Khandak ini dimulai dari seorang kepala suku dari Yahudi Bani Nadir bernama Huyai. Nah, Huyai ini pergi menuju Makkah untuk membentuk aliansi dengan kaum Quraisy dengan tujuan untuk menyerang kaum muslimin yang di kota Madinah. Sebelumnya sebenarnya Huyai ini dengan Bani Nadir, kaum Bani Nadir dan kaum Yahudi lainnya itu sebelumnya tinggal di Madinah. Karena waktu itu Rasulullah ketika sampai di Madinah itu membuat piagam Madinah yang namanya
yang isinya itu tentang perjanjian di mana kaum muslimin dan kaum-kaum yang lain di Madinah itu bekerja sama untuk melindungi kota Madinah dan saling bantu-membantu. Di antaranya ini ada Bani Nadir, ada Bani Kainuqa, dan Bani Quraiza. Cuman Bani Nadir ini ternyata nasibnya kurang beruntung karena dia memilih untuk mengkhianati Rasulullah SAW dengan merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Karena kejadian itu, Rasul akhirnya mengusir Bani Nadir ini dari Madinah dan akhirnya mereka pindah ke Khaybar. Selain Bani Nadir, ini ada Bani Kainuqa juga yang bernasib sama kayak Bani Nadir, diusir juga. Kalau Bani Kainuqa ini diusir karena mereka melakukan pelecehan seksual kepada kaum muslimin di Madinah. Tinggal Bani Quraiza sendirian di Madinah yang masih setia dengan Rasul saat itu. Nah, selanjutnya singkat cerita, ketika Huyai dari Bani Nadir ini pergi ke Mekah, ia menemui Abu Sufyan dari kaum Quraisy untuk membentuk aliansi untuk memerangi kaum muslimin di Madinah. Huyai bilang ke Abu Sufyan untuk mari membentuk aliansi untuk menyerang Madinah, katanya kan. Terus kata Abu Sufyan, oke, katanya kan. Ayo kita serang, kebetulan juga lagi dendam. Nah, nggak berhenti sampai situ aja. Huyai ini terus merekrut bani-bani yang lain demi mengumpulkan sebanyak mungkin pasukan untuk melumpuhkan atau menghabiskan kaum muslimin di Madinah untuk membunuh Rasul. Pemicunya adalah dendam Bani Nadir, kaum-kaum Yahudi yang lain juga, karena pernah diusir dari Madinah oleh Rasul. Akhirnya mereka pengen balas dendam, mereka kerjasama bentuk aliansi bareng-bareng gitu kan. Beberapa aliansi itu dipimpin oleh kaum Quraisy yang kuat-kuat yang ada di Mekah, dan termasuk dengan suku-suku lain seperti Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Suja, dan Bani Ghatafan. Nah, saat itu aliansi mereka, singkat cerita, terbentuk atau terkumpul sebanyak 10.000 pasukan. Dan saat peperangan itu, kaum muslimin cuma punya 3.000 pasukan. Dan itu pun termasuk kaum-kaum munafik yang sempat dijelasin Arkan sebelumnya di Perang Uhud, yang malah kabur gitu kan. Ya pokoknya nggak bisa diandalkan lah kaum-kaumnya. Nah, itu udah termasuk mereka. Nah, mendengar hal tersebut, seseorang dari Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin melaporkan rencana penyerangan aliansi ini ke Rasul di Madinah. Yang melihat ada rencana buruk, rencana nggak baik untuk Rasulullah dan kaum muslimin lainnya di Madinah. Lalu dia pergi ke Madinah dan mendatangi Rasulullah dan bilang, dia berkata, sekitar seminggu para aliansi ini akan segera tiba di Madinah, dan buruk ya Rasul, kan. Aku harus segera memperingati Rasulullah dan kaum muslimin lainnya di Madinah. Mendengar kabar tersebut, akhirnya Rasulullah melakukan musyawarah seperti biasa untuk menentukan strategi perang dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, kan. Namun di sana terjadi sedikit perdebatan karena strategi yang biasa dipakai, yaitu strategi penyerangan langsung, itu diragukan karena waktu itu pas perang Uhud, ketika menggunakan strategi itu sempat kalah ya kaum muslimin. Jadi mereka membuat strategi ulang gitu kan. Lalu ada salah seorang sahabat menyebutkan, kita pakai strategi bertahan saja Rasul, kan. Oke, baiklah, kan. Sepertinya itu adalah strategi yang terbaik. Namun strategi yang seperti apa yang harus dilakukan, kan.
Lalu datanglah seorang sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi mengemukakan idenya. Sahabat Nabi tersebut berasal dari Persia. Dia bilang sempat berpengalaman dalam membuat strategi bertahan dengan menggali sebuah parit gitu. Dengan menggali sebuah parit dan membuat Persia saat itu menang perang. Dan dengan hal tersebut, sahabat dan para rasul dan kaum muslimin lainnya sangat excited gitu. Wah, ini orang-orang Arab baru mendengar strategi ini katanya kan. Ini strategi yang baru dan sangat cemerlang katanya kan. Mari kita terapkan gitu kan. Nah, akhirnya setelah menyetujui strategi tersebut, mulailah mereka kaum muslimin dan 1.000 pasukan lainnya itu membuat parit di sekitar kota Madinah. Nah, singkat cerita, ketika mereka sedang membuat parit, ada 1.000 orang yang ngebuat parit di sana. Rasulullah SAW saat itu juga ikut membantu membuat paritnya, menggali paritnya. Nah, di sini ada mukjizat Nabi Muhammad SAW tentang memperbanyak makanan. Saat itu sahabat Nabi bernama Jabir melihat di perut Rasulullah terdapat 3 bantalan batu yang sepertinya untuk menahan rasa lapar Rasul yang belum makan gitu kan. Melihat hal tersebut, akhirnya Jabir meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, si Jabir ini bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku," katanya kan, "kita punya apa di rumah," katanya kan, "untuk memberi Rasul makan," katanya kan. "Sepertinya Rasul sedang kelaparan," katanya kan. Dan istrinya pun menjawab, "Kita cuma punya satu sak gandum," katanya kan, yang kalau kita ukur itu cuman bisa dipakai sekali makan untuk satu keluarga aja gitu. Dan kita juga punya anak domba gitu kan, anak domba. "Oke," katanya kan, kata Jabir, "masak saja gandum itu menjadi adonan roti dan saya akan menyembelih kambing ini untuk dijadikan makanan sup." Dan akhirnya setelah dipersiapkan dan dipotong kambingnya dan adonannya udah jadi, Jabir ini balik lagi ke Rasul. Balik lagi dan berbisik kepada Rasul, menemui Rasul dan berbisik, "Ya Rasul," katanya kan, "datanglah ke rumah saya," gitu kan. "Di rumah saya ada makanan untuk makan." Tapi sedih Rasul, katanya kan. Jadi kalaupun hanya ingin membawa orang, itu cuma bisa bawa 1 orang saja ya Rasul, katanya kan. Tidak bisa bawa orang banyak, katanya kan, kata Jabir. Rasul pun menanggapi dengan baiklah, katanya kan. Terus Rasul tiba naik ke atas mimbar batu-batuan dan berteriak kepada pekerja-pekerja yang menggali pasukan tadi, yang 1.000 pasukan yang menggali parit, bilang, Rasulullah bilang, "Wahai kaum muslimin," katanya kan, "kita semua diundang makan di rumah Jabir," katanya kan. Wah, kaget kan si Jabir. "Waduh," katanya kan. Terus para pasukan yang lain bilang kayak, "Alhamdulillah," katanya kan, "kita makan, ayo kita ke rumah Jabir, yo yo yo," katanya kan. Mereka gembira lah ya, gembira mendengar kabar tersebut dan akhirnya berbondong-bondong lah mereka, 1.000 orang itu ke rumah Jabir. Nah, si Jabir ini ketar-ketir guys, ketar-ketir, "Aduh gimana nih ya Rasul," katanya kan, "makanannya hanya sedikit ya Rasul," katanya kan, "bagaimana kita bisa memberi makan pasukan sebanyak ini," katanya kan. Terus Rasulullah SAW menjawab dengan tenang dan bilang, "Wahai Jabir, wahai sahabatku, kamu tenang saja," katanya kan, "bilang saja kepada istrimu, jangan sentuh makanannya sebelum aku tiba di rumah kamu," katanya kan. Akhirnya Jabir menurut lah sama Rasul. Sampai di sana Jabir menurut kalau bilang ke istrinya, jangan sentuh makanannya sebelum Rasul datang, gitu kan. Akhirnya singkat cerita Rasul datang
dan bantu mempersiapkan makanan di sana. Roti-rotinya udah dibuat, udah digoreng-goreng, sama Rasul juga udah selesai membantu memasak sup dombanya, dan para rombongan pasukan 1.000 pasukan tersebut tiba di depan rumahnya sahabat Nabi ini, si Jabir. Rasulullah saat itu membuat peraturan bahwa yang boleh masuk untuk makan itu 10 orang katanya kan. Setelah 10 orang sudah selesai makan, 10 orang ini keluar dan 10 orang lagi boleh masuk katanya kan. Akhirnya pasukan mendengarkan dan ikutin perintah Rasul ya. Dan saat itu 10 orang itu masuk makan dengan kenyang. Saat itu Rasul sendiri yang ikut bantu menuangkan makanan kepada pasukan-pasukannya. 10 orang pertama masuk, keluar, kenyang lah mereka. Warak gitu kan. Yang penting kenyang gitu kan. Alhamdulillah, balik. Terus 10 pasukan lainnya masuk lagi, terus keluar lagi kenyang, sampai 1.000 pasukan itu kenyang gitu kan. Makan semua gitu kan. Dan di akhir 10 orang terakhir selesai, makanan itu masih tersisa ternyata. Masih tersisa gitu kan. Pas Rasul bilang ke Jabir bilang gini katanya. Jabir, bagaimana dengan makanan sisanya? Apakah masih bersisa? Banyak katanya kan. Masih sisa ya Rasul katanya kan. Baiklah, bagikan sisa makanan itu ke tetangga-tetanggamu katanya. Baiklah ya Rasul katanya kan. Lalu Rasul pun kembali lagi untuk menggali parit dengan pasukan-pasukan yang lainnya. Melihat kejadian itu, para pembantu-pembantu muslimah yang membantu masak-masak sama Jabir terheran-heran melihat hal tersebut. Bagaimana bisa sesatu sak gandum dan satu anak domba bisa memberi makan 1.000 pasukan dengan kenyang gitu kan. Itu sangat luar biasa sekali. Dan ada saksi mata dari kaum muslimah, 10 orang kaum muslimah yang ikut bantu-bantu itu bilang kalau adonan ini ketika saya ambil untuk dimasak, pas saya lihat adonan ini terasa kembali seperti semula gitu kan. Begitu juga dengan sup yang dituangkan Rasul ke mangkuk-mangkuk para pasukan, itu ketika dituang, sup dalam pancinya balik lagi gitu kan. Balik seperti semula dan terisi kembali gitu kan. Nah, dari situlah ternyata sebab 1.000 pasukan itu bisa makan semua. Ini Masya Allah sekali ya. Nah, lanjut ke peperangan. Habis makan-makan tadi, setelah kurang lebih 6 hari, akhirnya parit tersebut tuntas. Dan tepat seminggu, akhirnya koalisi dari kaum Quraisy dan kaum Yahudi yang lain, Bani-Bani yang lain itu tiba, datang di depan di sekitaran Madinah dengan membawa 10.000 pasukan yang dipimpin Abu Sufyan. Saat itu mereka melihat keadaan Madinah yang ada parit-parit, mereka kaget dan tercengang-cengang. Karena pada saat itu orang-orang Arab nggak terbiasa gitu kan, asing dengan yang namanya strategi parit seperti ini gitu kan. Dia bingung. Kavalerinya yang prajurit-prajurit membawa kuda itu nggak bisa melewati parit-parit itu gitu kan. Akhirnya mereka bingung dan Abu Sufyan langsung aja mengerahkan pasukannya untuk memanah kaum muslimin di sana. Oke. Singkat cerita, mereka saling adu panah. Akhirnya terjadi serangan yang sangat dahsyat lah ya. Tapi ternyata tidak ada perubahan apapun. Singkat cerita, Abu Sufyan ini ngide lah ya. Gimana nih? Nggak ada perubahan apapun, nggak ada kemajuan. Kita menyerang kaum muslimin, tapi tidak ada tekanan apapun katanya kan. Padahal kita 10.000 pasukan, mereka hanya terdapat 3.000 pasukan katanya kan. Kalau gitu Abu Sufyan ingat kalau di dalam Madinah ini ada Bani Quraisyah yang masih bertahan di sana, yang sempat disinggung Arkan. Nah di sini nih Abu Sufyan berencana membuat Abu Quraisyah berkhianat ya, berkhianat ke Rasul gitu kan. Nah singkat cerita berhasil lah Abu Sufyan berkhianat. Berhasil lah Abu Sufyan itu mengajak Bani Quraisyah saat itu
untuk mengkhianati Rasul. Dan saat itu singkat cerita Bani Quraisyah melakukan penyerangan ke dalam Madinah ke kaum muslimin. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah SAW menyuruh para orang tua, perempuan dan anak-anak masuk ke dalam benteng yang aman, kan. Dan salah satu orang di dalam benteng tersebut bernama Safiyah binti Abdullah Muthalib. Beliau merupakan satu ayah dengan Rasulullah SAW, tapi beda ibu. Nah, saat itu Safiyah melihat ada penyerangan diam-diam malam hari yang dilakukan Bani Quraisyah ke benteng tersebut. Mereka bermaksud untuk menjadikan wanita-wanita, anak-anak dan orang tua di benteng ini menjadi tawanan. Melihat hal tersebut, Safiyah memiliki ide cerdas, gitu kan. Dia akhirnya mengganti kostumnya dengan pakaian kesatria pria dan membawa sebilah pedang, gitu kan. Saat itu ada satu Bani Quraisyah yang memanjat tebing benteng ini dan melihat itu bergegaslah Safiyah untuk menebas lehernya dan melemparnya ke Bani Quraisyah. Nah, melihat hal itu akhirnya Bani Quraisyah lari terbirit-birit lah ya, katanya. Benteng tersebut ternyata dijaga, katanya kan, oleh penjaga laki-laki. Nah, mendengar hal tersebut, keesokan harinya Rasul akhirnya khawatir, kan. Akhirnya mengirim 100 pasukan infanteri dan 300 kavaleri untuk dikirim berjaga di sekitaran benteng. Singkat cerita, karena peperangannya terus berlanjut, Rasul akhirnya coba bernegosiasi dengan salah satu Bani Yahudi untuk meninggalkan koalisi dengan memberikan jaminan hasil panen sepertiga kepada mereka. Karena pada saat itu Madinah sedang ada paceklik yang membuat sumber makanan itu sulit didapat. Singkat cerita, mereka ini deal-dealan lah ya. Tapi ternyata gagal deal karena dari kaum Ansor tidak setuju. Kami tidak setuju ya Rasul, katanya kan. Karena Bani Ghatafan ini minta setengah hasil panen yang membuat mungkin sangat beresiko lah. Nah, singkat cerita, akhirnya selang dari itu beberapa hari terjadi pengkhianatan dari kaum Yahudi bernama Nuaim bin Mas'ud dari Bani Ghatafan, katanya kan. Gak ada yang tahu, tiba-tiba kita dapat hidayah si Nuaim ini dari Yahudi datang ke Rasul, menemui Rasul dan langsung bersyahadat, gitu kan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau utusan Allah, gitu kan. Dan mendengar itu kaum muslimin dan Rasulullah senang, gitu kan. Akhirnya Nuaim menawarkan bantuan, apa yang bisa saya bantu untuk membantu kaum muslimin. Terus Rasul bilang kayak, alhamdulillah seandainya engkau bisa memperporandakan persatuan mereka, itu akan sangat membantu, katanya. Nah, singkat cerita Nuaim ini memporak-porandakan lah ya, mengadu domba kaum Yahudi yang di depan sama yang di dalam Madinah, gitu kan. Dan mereka beneran teradu domba, gitu kan. Akhirnya hal itu ngebuat mereka panik dan ketar-ketir. Nah, setelah itu habislah kesabaran kaum Yahudi yang akhirnya 7 kaum Quraisy paling kuat langsung menerobos dan memaksa melompati parit dan berhasil masuk, gitu kan. Salah satu diantaranya itu adalah Amr bin Wud yang dijuluki Macan Quraisy. Dan saat itu mereka Amr ini menantang kaum muslimin, siapa yang berani duel dengan gue, katanya kan. Sini lo, katanya kan. Terus akhirnya Ali, katanya kan. Saya Rasul, katanya kan. Terus akhirnya Ali dipersilahkan untuk berduel 1 lawan 1 dengan Amr. Ali ini ukurannya setengahnya badan si Amr ini, gitu kan. Singkat cerita mereka bertarung lah, teng cetar, gitu kan. Nah, ternyata Ali ini menang, gitu kan. Kekalahan Amr bin Wud terlihat, gitu kan. Dan membuat Ali ini menebas kepala Amr. Dan akhirnya pasukan Yahudi mundur, ketakutan, dan singkat cerita yang lainnya kaum Yahudi ketakutan, gitu kan, karena Macan Quraisy saja gagal, gitu kan, dalam menumpahkan kaum muslimin. Terus terjadi perselisihan juga antara kaum Yahudi di depan sama di belakang.
Dan akhirnya ya mereka itu adalah penyerangan terakhir. 2 hari setelahnya badai melanda Madinah pada malam hari dan membuat aliansi tersebut porak-poranda. Dan akhirnya aliansi tersebut mundurlah 10.000 karena nggak ada pilihan lain daripada celaka gitu kan, akhirnya mundur. Nah, gitulah kisah dari perang Khandaq yang ngebuat kaum muslimin menang dalam strategi bertahannya gitu ya. Nah, hikmah dari perang Ahzab ini apa sih? Gitu kan? Meskipun perang ini cukup sulit bagi kaum muslimin, namun ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perang ini gitu kan. Yang pertama, kesatuan dan kebersamaan. Perang Ahzab menunjukkan betapa pentingnya kesatuan dan kebersamaan dalam menghadapi musuh gitu kan. Walaupun kaum muslimin pada saat itu berbeda-beda suku dan latar belakang, namun mereka bersatu dan saling mendukung satu sama lain gitu kan untuk menghadapi ancaman. Hal ini menunjukkan bahwa kebersamaan adalah kunci untuk mencapai tujuan yang besar. Lalu yang kedua ada keberanian. Di sini terlihat pada perang Ahzab memperlihatkan keberanian para sahabat termasuk Ali tadi yang berani mengalahkan Ammar atau melawan macan Quraisy tadi ya. Terus yang ketiga perlindungan dan perintah Allah gitu kan. Perang Ahzab ini juga menunjukkan bahwa pertolongan itu pasti adanya gitu kan dan tidak terduga-duga. Bagaimana bisa 10.000 pasukan itu bisa kalah sama 3.000 pasukan yang ya kurang bisa diandalkan lah ya campurannya gitu kan. Ada orang-orang munafik tadi. Terus yang keempat kekuatan strategi. Perang Ahzab juga menunjukkan bahwa penting untuk membuat strategi baik dalam perang ataupun dalam kehidupan kita gitu. Kurang lebih gitu karena waktunya sudah sangat lama. Mohon maaf, semoga bisa ditangkap hikmahnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiki atas penyampaiannya. Semoga kita dapat memetik hikmah dari pembacaan sirah dari Kiki tadi. Nah, selanjutnya akan pembacaan ceramah terkait kajian fikih hari ini oleh Bang Kirian. Kepada Bang Kirian dipersilahkan. Oke, baik. Syukron. Saya sih perang Khandaq ini penting banget ya, karena satu-satunya perang Rasulullah yang diabadikan sebagai nama surat itu perang Ahzab, surat Al-Ahzab ya. Nggak ada surat Al-Badar, nggak ada surat Uhud, tapi yang ada itu surat Al-Ahzab. Nah, ini kalau mau tadabur ini lumayan juga. Tapi ala kulli hal sebuah apa ya, ini peristiwa penting karena nanti babak baru dari sirah Rasulullah itu setelah perang Khandaq itu Rasulullah akan merubah strategi politiknya, yaitu akan menyerang orang. Oh, ini kan defensif terus nih, diserang di Badar, diserang di Uhud, di Khandaq. Setelah perang Khandaq Rasulullah itu akan balik menyerang gitu. Dan lihat nanti di perang-perang selanjutnya tuh nggak ada perang defensif lagi, tapi perang yang ofensif. Nah itu penting juga tuh. Kenapa sampai ofensif? Kenapa Rasulullah mulai ofensif setelah perang Khandaq? Nah itu harus diambil juga nilainya, karena secara politik orang Jazirah Arab itu udah mengetahui bahwa semua orang Arab berkumpul mau ngalahin Muhammad, tapi nggak bisa. Nah itu kan ada posisi bargaining positionnya Rasulullah itu lagi di atas angin, maka ini kesempatan untuk menyerang gitu. Jadi dakwah itu nggak melulu kita diserang-serang, kita dijelek-jelekin orang di media gitu ya. Tapi kadang ada waktu-waktu tertentu kita harus balik menyerang. Ala kulli hal, itu pelajaran sirah, tapi itu anak share ya, anak share di foto-foto dan semuanya. Nah ini ada tambahan foto nih, kalau Alwi bilang kan itu belum ada pemukiman ya. Nah itu di foto yang anak share di grup Ikhwan, baru Ikhwan ya, itu Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah ini tempat Rasulullah, Abu Bakar, Umar sholat Id ya. Nah mereka sholat Id itu di luar kota Madinah. Jadi bayangkan kota Madinah itu mungkin cuman satu seluas Masjid Nabawi sekarang nih, kota Madinah di zaman Rasulullah. Jadi
Bayangin aja ya, kecil mungkin kota Madinah di zaman Rasulullah. Jadi kalau Khandaq itu jauh tuh dari kota Madinah. Baik, itulah yang mungkin kita lanjutkan dulu dengan ini. Caranya share screen. Oke. Nah, baik, kita lanjutkan ke apa ya, ke fikih. Ini udah kita kemarin, udah sholat sunat mungkin udah juga kita ya, dan sholat sunnah yang apa? Mana dia? Alah. Gimana cara ngasih? Oke lah. Waduh. Nah ini dulu ya. Oke. Nah sholat sunat kita udah bahas juga kemarin. Sholat yang sunnah itu ada 5. Dan kenapa cuman 5 di sini? Karena yang dimaksud sama penulis itu ialah sholat sunat yang disunnahkan untuk berjamaah, yaitu sholat id, sholat kusuf. Maka nggak ada sholat gerhana itu sendiri-sendiri, nggak ada. Maka dia harus berjamaah. Lalu sholat istisqa, dan baru kita lanjut ke sholat sunat rawatib. Apa ini? Nah, ini kenapa nggak ada pulpen? Oke. Nah, wasunanut tabi'atu khamsun. Sholat sunat yang mengiringi sholat fardu itu ada 17 rakaat. Nah, di sini 17 rakaat nanti dijelaskan. Pertama, 2 rakaat di fajar, rakaatal fajri, lalu wa arba'un qabla zuhri wa raka'atani ba'dahu. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa arba'a qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar, wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa salasun ba'dal isya. Nah, ini 3 rakaat setelah isya. Nah, apa maksudnya? Yaitu sholat sunnah 2 rakaat setelah isya ditambah witir 1 rakaat. Nah, yutiru biwahidatin min hunna. Nah, ikhwatan iman rahimakumullah, jadi kalau di Syekh Abi Suja ini, beliau mengatakan bahwa sholat sunat itu ada 17 rakaat. Nah, tapi yang mayoritas ulama itu mengatakan bahwa sholat sunat itu yang mengiringi sholat fardu itu 10 rakaat saja. Nah, dan dinamakan muakkadah itu artinya ialah sholat sunat yang dilakukan konsisten oleh Rasulullah. Nah, konsisten ini berarti apa? Selalu dilakukan Rasulullah dan nggak pernah tinggal gitu ya. Nah jadi mayoritasnya ialah 10 rakaat. Nah, 10 rakaat itu apa saja? Pertama, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. Nah, jadi khusus untuk zuhur ini sebelum dan sesudah. Dan yang rawatib, yang muakkadah, yang banyak menjadi pendapat ulama itu ialah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Nah, wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Jadi sebelum asar itu ya istilahnya nggak banyak ulama yang mengatakan ada gitu. Tapi nanti ada dalilnya nanti insyaallah. Nah, jadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya, pas 10 rakaat. Nah, itu yang sunnah muakkadah yang banyak hadis-hadisnya, dan setelah diteliti hadis-hadisnya bahwa Rasulullah itu konsisten di 10 rakaat ini. Tapi kalau ada yang bilang, oh zuhur 4 rakaat, nah ternyata ada juga hadis Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah itu
dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada arba'an qabla az-zuhri. Rasulullah tuh nggak pernah meninggalkan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Nah ini gimana nih? Dan ini juga hadis riwayat Bukhari. Jadi gini, dalam hadis itu ada yang para sahabat itu menceritakan Rasulullah dan itu konsisten ya. Si A bilang ini, si B bilang ini, si C bilang ini. Konsisten bilang gitu. Tapi tiba-tiba ada yang orang random gitu. Melihat Rasulullah, ternyata Rasulullah tuh sholat 4 rakaat. Dan dia cuma sekali doang. Ya kebetulan aja dia melihat Rasulullah itu 4 rakaat sholat. Jadi kenapa jadi 10 rakaat? Tadi karena perawinya banyak, perawi hadisnya banyak. Sahabat ini bilang Rasulullah itu sholat zuhur, sebelum zuhur itu 2 rakaat. Perawi lain bilang 2 rakaat juga. Lain 2 rakaat. Jadi istilahnya dari banyak orang konsisten bilang 2 rakaat. Tapi yang bilang 4 rakaat ini Ibunda Aisyah dan bisa jadi itu baru dilihat sekali langsung dibilang bahwa 4 rakaat. Dan kalau yang mau melakukan 4 rakaat juga nggak ada masalah. Tapi ini hanya sebagai pelajaran bahwa para sahabat itu dari banyak hadis konsisten mereka bilang bahwa 2 rakaat sebelum zuhur. Nah gitu. Tapi kalau yang mau melakukan 4 rakaat sebelum zuhur silakan. Dan itu hadisnya dari Ibunda Aisyah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kenapa Ibunda Aisyah melihat 4 rakaat ya? Karena mungkin random melihat Rasulullah, oh ternyata lagi 4 rakaat gitu. Nah, sedangkan para sahabat nggak pernah atau jarang melihat Rasulullah untuk sholat 4 rakaat. Nah, nah kalau yang bilang 4 rakaat sebelum asar ada juga hujahnya. Nah ini hadis riwayat Tirmizi, dikatakan bahwa Nabi SAW kana yusalli qabla al-asri 4 rakaatin yafsilu bainahunna. Rasulullah itu sholat sunat sebelum asar 4 rakaat dan dipisah antara duanya. Maksudnya 2 kali salam. Jadi 4 rakaat itu 2 kali salam. Banyak ya istilahnya apalagi. Nah gitu ya. Oke, itu mungkin untuk sholat sunat. Jadi sholat sunat yang mayoritas ulama katakan itu jumlahnya hanya 10 rakaat. Tapi yang bilang ada 4 rakaat sebelum zuhur ada juga dalilnya. Yang bilang sebelum asar ada juga dalilnya. Jadi semuanya ada dalilnya sebenarnya. Oke, gitu ya. Nah, masalahnya sekarang yang harus kita lakukan itu kita konsisten gitu ya. Kita menjaga sholat sunnah ini. Nah, kenapa kita harus sholat sunnah? Nah, itu pembahasan yang lain ya. Ala kulli hal, ini analoginya seperti seorang ini walillahi masalul a'la ya. Ada seorang ibu nyuruh anaknya, nak tolong belikan ibu buah mangga gitu di pasar gitu. Dan si anak dia ngikutin lah perintah ibunya kan. Lalu setelah dibeli ibunya suruh beli 1 kilo, beli 1 kilo. Nah setelah dibeli anaknya udah ngasih aja ke ibunya, bu, ini bu 1 kilo dengan plastiknya gitu. Apakah si anak ini udah melaksanakan kewajiban? Sudah melaksanakan kewajiban. Nah tapi berbeda dengan anak yang kedua, disuruh juga beli mangga 1 kilo, tapi setelah dibeli 1 kilo, si anak ini langsung inisiatif mengupas buah mangganya, lalu dipotong ya kecil-kecil gitu kan, diletakin di piring, disediakan garpu, disiapin tisu ya kan, atau mungkin piringnya mungkin dihias-hias sedikit dengan bunga-bunga lah gitu ya, dan diletakin di depan ibunya gitu, dengan cobokannya tempat cuci tangan, lalu tisu dan sebagainya. Nah dari 2 kisah 2 anak ini, mereka dua-duanya melaksanakan kewajiban, tapi yang akan disayang oleh ibunya ialah yang melakukan lebih dari yang diperintahkan, yaitu anak yang kedua tadi kan, ibunya nyuruh beli mangga doang, tapi dia selesaikan tuh, dikupas, dipotong kecil-kecil, dikasih garpu. Nah itu analogi orang yang melakukan hal yang sunnah. Jadi
kalau kita melakukan ibadah yang sekedar yang wajib, maka kayak kita ngasih mangga ke orang tua kita ya, dan kita udah melaksanakan kewajiban sesuai dengan perintah. Tapi kalau kita kupas, kita potong-potong, maka insya Allah tuh orang tua akan ngasih uang belanja lebih banyak daripada anak pertama. Nah, gitu juga kita merayu Allah tuh nggak cukup dengan hanya sholat fardu, tapi juga dengan diselingi atau ditambah dengan yang sunnah. Jadi gimana nih doa saya nggak terjawab ya Allah, saya sudah berdoa begini ya, karena kamu nggak menjadikan diri kamu sebagai anak kedua tadi, anak yang kedua yang melakukan yang sunnah-sunnah. Nah itu, jadi coba dikonsistenkan untuk melakukan hal yang sunnah ini. Nah lanjut, wasalah sunnah wafila muakkadatun. Sholat sunat yang ditekankan. Nah ini ditekankan lagi. Tadi sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Nah ini sekarang sholat sunat muakkadah juga, tapi dia tidak mengiringi sholat fardu. Apa saja itu? Qiyamul lail, sholatul lail, sholat malam, sholat duha, dan sholat tarawih. Nah sholat qiyamul lail itu lebih sebenarnya dulu wajib untuk umat Islam, tapi sudah dimansuh. Kunu qalilan minal laili ma yahjaun, itu tanda apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Ini perintah tetap ada di Al-Quran, tapi dia sudah dimansuhkan, jadi nggak wajib lagi sholat tahajud. Nah, kapan baiknya sholat tahajud? Itu dimulai dari, ini yang terbaik dulu ya, yang terbaik itu dimulai di pertengahan malam. Nah, pertengahan malam ini bukan jam 12 ya. Nah, jadi pertengahan malam itu jam berapa maghrib, jam berapa subuh bagi 2. Gitu. Itu mudahnya ya. Jadi jam berapa maghrib, jam berapa subuh bagi 2. Nah, itu waktu yang terbaik untuk sholat tahajud dari jam itu. Tapi kalau qiyamul lail, nah qiyamul lail sama tahajud apa bedanya? Kalau qiyamul lail, apapun yang dilakukan orang selama malam itu maka udah termasuk qiyamul lail. Termasuk baca Quran, istighfar, sholat sunat, dan sebagainya selama dilakukan malam hari, maka itu qiyamul lail. Dia sudah menghidupkan malam. Itu kenapa mengqama Ramadan dan imanan wa ihtisaban. Nah, ini hadis untuk orang yang melakukan sholat tarawih. Karena dia mengqama Ramadan. Jadi qiyamul lail itu orang yang melakukan sholat di malam hari. Nah, tahajud itu apa? Tahajud itu ibadah yang dilakukan setelah tidur. Jadi tidur dulu baru bangun. Nah, sholat yang dilakukan setelah itu ialah sholat tahajud. Nah, itu bedanya saja sih. Sebenarnya perbedaan istilah. Nah, jadi lebih baik itu di pertengahan malam. Kita ada berapa? Oh, tidak, jam 9. Oh, Yana nanti jam 9.15 pamit ya. Karena istri harus dijemput. Nah, di sini unik juga, dimakruhkan sholat malam itu semalaman suntuk. Nah, ini kata Imam Nawawi karena itu memberikan mudarat kepada mata dan jasad. Jadi makruh kalau sholat tahajudnya dari maghrib lanjut, isya lanjut, dan sebagainya. Jadi kalau memudaratkan kesehatan itu nggak baik. Tapi la siyama limutalazziri bimunajatillah fa in wujida dzalika masyaqqata mahduran kuriha wa illa lam yukrah. Kalau orang ini sudah mencapai derajat yang dia menikmati bermunajat pada Allah, kalau nggak menyulitkan dia maka nggak makruh. Ya. Tapi kalau menyulitkan dia maka itu makruh. Dan kita pernah mendengarkan cerita dan asar bahwa Utsman bin Affan itu sholat tahajudnya saja 1 kali khatam Quran. Bahkan Utsman bin Affan itu pernah dalam 1 rakaat itu khatam Al-Quran. Nah itu kan berarti udah luar biasa ya. Ya, ini orang kan sering membahas Utsman bin Affan ini kan yang masalah harta ya kan. Nah, ini yang alwi CS lah kan. Masalah uang, harta, crazy rich. Nah, tapi kalau Utsman bin Affan yang dibahas dari luar biasanya dia dalam beribadah, itu jarang orang melihat.
Jadi bayangkan dia tuh orang yang kaya raya luar biasa, tapi kalau masalah ibadah tuh siapa yang bisa ngejar dia? Gitu. Lanjut, nah duha itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak itu 12 rakaat. Ini diringkas-ringkas ya. Nah, waktu yang paling baik untuk duha itu ialah setelah matahari terbit, dan kalau bisa diakhirkan sedikit. Jadi jangan sampai pas matahari terbit banget, nah tunggu dulu matahari itu muncul dengan sempurna baru kita sholat duha. Nah, kalau bisa ya jangan sampai dekat dengan proses matahari terbit. Jadi gitu. Jadi dan sampai kapan? Sampai azan zuhur. Di sini ada sampai azan zuhur. Jadi nah azan zuhur ini kan sampai istiwa, sampai matahari itu pas di atas ya kepala kita dan nggak ada bayangan gitu. Kan istiwa itu posisi matahari ketika nggak ada lagi efek bayangan. Nah itu sampai di situ sholat duha. Nah, itu sholat duha. Nah, sholat duha tadi berapa? 2 rakaat minimal, 12 rakaat maksimal. Ya boleh 4, boleh 8 dan seterusnya. Nah, sholat tarawih yang insya Allah semoga kita sampai umur kita di bulan Ramadan ini, dia dilakukan khusus di bulan Ramadan, lalu dia dilakukan setelah sholat isya, ya sholat isya ya. Oke. Dan pasti lagi. Oke. Dan dia kalau di mazhab Syafi'i, nah ini dulu dibaca dulu lah ya. Rasulullah itu hadis dari Bunda Aisyah anna alaihi salatu wassalam sholaha layali. Rasulullah itu awalnya tuh melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Fasalluha ma'ahu. Sholat berjamaah. Summa shalla fi baitihi al-baqiyah syahr. Lalu Rasulullah itu tiba-tiba di akhir bulan itu Rasulullah sholat sendirian di rumah. Lalu kenapa Rasulullah bilang demikian? Ini khasyitu an tafrudu alaikum fatajazu anha. Aku khawatir itu menjadikan sholat tarawih ini wajib bagi kalian, sehingga kalian nggak mampu melakukannya. Jadi budaya ini awalnya Rasulullah bikin jamaah, tapi tiba-tiba Rasulullah nggak sholat berjamaah lagi. Kenapa? Karena takut ini menjadi wajib. Budaya itu berlangsung di zaman Abu Bakar juga. Nah, di zaman Umar melihat nih orang sholat tarawih berpencar nih. 2 orang, 3 orang, satu jamaah itu 2, satu jamaah 3. Nah, ini kata Umar, ini nggak baik nih. Udah, kita sholat tarawih berjamaah. Nah, baru budaya sholat tarawih itu berjamaah di zaman Umar bin Khattab. Dan imam pertamanya ialah Ubay bin Ka'ab. Lalu di saf perempuan jadi dipisah tuh laki-laki perempuan, itu imamnya di sini Sulaiman bin Abi Hasmah. Jadi ala kulli hal, jadi sebenarnya salat tarawih ini nggak wajib. Jangan sampai mewajibkan orang untuk salat tarawih ya. Tapi kalau yang perindu surga, insya Allah nggak akan mau ketinggalan 1 rakaat pun salat tarawih. Nah, salat tarawih ini 4 rakaat atau 2 rakaat sekali salam. Di mazhab Syafi'i yang aslinya ialah 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi siapa yang sholat dengan walau shollaha arba'an bitaslimatin, siapa yang sholat dengan 4 rakaat dengan 1 salam, lam yasih, nggak sah sholat tarawihnya. Ya, lakulli hal ini khilafiyah di tapi yang resmi di mazhab Syafi'i itu sholat tarawih itu ialah 2 rakaat 1 salam. Dan berapa rakaat dia? Nah, ini khilafiyah lagi, dan resminya di mazhab Syafi'i, dan ini diambil dari budaya atau amalannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sholat tarawihnya 20 rakaat. Maka itulah kenapa di mazhab Syafi'i dan orang-orang yang multazimin di mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat tarawih itu 20 tambah 3 rakaat. Nah, tapi tarawih itu artinya ialah istirahat ya. Harus ada waktu istirahatnya. Nah, ya ala kuliah sekarang orang sholat tarawih nggak istirahat ya.
seakan-akan dia mau cepat selesai gitu ya. Jadi seharusnya dinikmati sholat tarawih. Ya begitulah lebih kurang banyak nih yang perlu kita perbaiki dalam ibadah kita ya, masalah sholat sunat, merawat sholat sunat semuanya. Baik, itu dulu untuk kajian kita pada hari ini. Silakan kalau ada yang mau tanya. Mana nih? Silakan. Baik, ini udah ada 3 pertanyaan Bang. Super. Ampun. Tadi Oke. sampai 21.15 ya Bang? Iya, itu dia. Oke. Semoga Nggak apa-apa ringkas-ringkas. juga pertanyaan. Oh ya, mungkin pertama dari siapa dulu tadi? Nggak ada. Bang Ahmad Baiki, mungkin Baihaqi, mungkin boleh langsung bertanya. Oke, syukron Akmal atas kesempatannya. Bismillah Ustadz, Ana izin bertanya tentang yang tahajud dan duha ya. Ana pernah mendengar keterangan Ustadz kalau katanya sholat tahajud itu bisa diqodho ya, di waktu duha. Nah itu tuh keterangan yang apakah masih berlaku atau ternyata sudah ternasih atau mansuh Ustadz, seperti yang Ustadz bilang. Syukron Ustadz. Oke. Baik. Untuk itu tuh belum apa ya, mungkin pendek pengetahuan Anda nggak pernah. Tapi kalau yang sholat sunnah fajar yang diqodho sama Rasulullah itu ada, gitu ya. Jadi untuk sholat tahajud itu Allah Ta'ala alam. Bisa jadi karena apa, Anda masih dikit baca buku, jadi belum tahu dengan itu. Allah Ta'ala alam. Gitu. Gitu, oke. Ini Baihaqi ya. Ya, jazakallah Ustadz. Gitu, Afwan. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Bang Alwi kepada Bang. Ya, thank you Akmal. Bang Kirat mau nanya Bang, kalau kebiasaannya Rasulullah tuh Qiyamul tuh bagaimana Bang? Apakah kayak banyak rakaatnya atau milih 2 rakaat tapi memperpanjang 1 rakaat sekian juz atau gimana Bang? Gitu Bang, terima kasih. Beda-beda keadaannya. Kadang Rasulullah tuh pernah selama tahajud hanya ngulangin 1 ayat doang. Saking apa ya, saking khusyuknya gitu. Jadi ada juga Rasulullah itu soal apa, Al-Baqarah, Ali Imran, sampai para sahabat itu ekspektasi, wah ini mau rukuk nih. Ternyata masih dilanjutin lagi sampai An-Nisa, sampai Al-Maidah. Gitu. Jadi itu baru 1 rakaat tuh. Jadi kadang beda-beda nih. Kadang Rasulullah itu memperpanjang sholatnya. Dan di sini ada juga, Masya Allah ya. Ini bayangin kita nih memang kualitas kita ini belum ada apa-apanya. Jadi kalau orang yang sholat tahajudnya baru baca 100 ayat, maka dia masih dianggap sebagai orang yang lalai. Sedangkan orang yang sholat tahajudnya di atas 200 rakaat, maka dia baru dicatat sebagai orang-orang yang muttaqin. Ya Allah, antum kalau baca ini ngeri-ngeri sedap, ini kita masuk surga atau enggak dengan kualitas ibadah kita sendiri. Itulah lah lihat. Jadi beda-beda. Ada yang Rasulullah tuh mengulang 1 ayat gitu sampai nangis, tapi ada juga yang berjus-jus 1 rakaat. Jadi, nah ini nih salah satu apa ya, kelebihan kita juga dalam ibadah. Gitu. Ibadah nih kalau bisa divariasikan. Jadi ada waktunya kita lagi semangat, maka 1 juz 1 rakaat. Tapi kalau ini dari telepon bentar ya. Oke. Jadi ada juga yang yang kita mau khusyuk, yang mau tadabbur, maka ya lambat-lambat baca sambil nangis. Kok bisa latihan nangis? Nangis itu perlu, ya. Membaca Al-Quran nangis, sholat nangis, doa nangis. So, lanjut. Oke, halo. Oh, udah ya Bang? Halo. Udah. Oh ya, makasih atas jawabannya Bang. Selanjutnya pertanyaan dari Kiki kepada Kiki, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bang mau tanya Bang, waktu itu aku sempat waktu SMA itu melakukan ini tentang sholat tarawih Bang.
sholat tarawih dan sholat isya. Waktu itu habis pulang main malam-malam pas Ramadan, pengen langsung pergi tarawih ke suatu masjid. Nah, tiba di masjid itu, aku sama teman aku ternyata udah ngelihat sholat isyanya tuh udah selesai, Bang. Boleh nggak sih, Bang, kalau ikut sholat jamaah tarawih dulu, terus sholat isyanya udah setelahnya gitu, Bang? Atau mending sholat isya dulu, terus baru ngikut ke jamaah sholat tarawih? Boleh aja sebenarnya. Kita ini kalau berimam, yang dilarang itu ialah kalau gerakan sholat kita berbeda dengan gerakan sholatnya imam. Contoh, kita mau sholat sunat, tapi berimam kepada imam yang sholat jenazah. Nah itu kan beda gerakan tuh. Nah itu baru nggak boleh. Atau kita mau sholat maghrib misalnya, tapi imamnya itu sholat istisqa. Nah itu kan beda tuh gerakannya. Karena istisqa kan 2 kali ruku. Nah itu nggak boleh berimam di sana. Tapi kalau misalnya masih satu gerakan, istilahnya apa? Ada 2 rakaat salam, maka ya boleh kita berimam dengan walaupun dia sholat tarawih atau dia sholat sunat atau dia sholat hajat atau dia lagi sholat istikharah nih mau menentukan jodoh, kita berimam sama dia itu boleh. Nah selagi dia gerakannya sama. Tapi kalau gerakannya udah berbeda, kayak sholat jenazah, sholat istisqa, sholat istisqa, nah maka itu nggak boleh kita berimam dengan orang tersebut. Allah Ta'ala. Jadi gitu. Syukran hatur nuhun, jazakallahu khairan, Bang. Sip. Baik, terima kasih Bang. Ini pertanyaan terakhir nih Bang. Terakhir. Lagi 2:15. Ini Adams nanya di chat, boleh nggak sholat ba'diyah itu waktunya harus nempel atau berdekatan dengan sholat wajib atau bebas asal setelah sholat wajib ya Bang? Sebenarnya sih dia mengiringi. Nah, tapi kalau diiringi dengan kegiatan yang lain, nah itu kayak mengurangi makna dari sholat rawatib ini. Nah, jadi kalau bisa ya, ini saran ya, walaupun secara fikihnya nggak ada masalah sih, tapi kalau bisa nih, kita coba berazam dengan diri kita, nggak boleh ada yang mengganggu kita dengan Allah SWT. Jadi tuntaskan zikir-zikir, karena zikir ini lebih berharga daripada gaji bulanan kita ya. Zikir, selesaikan wirid kita, dan tuntaskan dengan sholat, baru kita berurusan sama manusia. Kalau udah gitu berarti kan kita lebih mendahulukan Allah daripada manusia. Insyaallah Tuhan taraka syai'an lillah wa wallahu khairum minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Jadi kalau kita takut misalnya, wah nih mau rapat nih, mau meeting sama atasan, akhirnya kita meninggalkan zikir kita, ya berarti kita mendahulukan atasan kita daripada zikir kita. Tapi ala kulli hal ya sebenarnya sih fleksibel. Tapi kalau jangan sampai masalah zikir nih kita gadaikan hanya karena takut dengan dunia ya. Ya barakallahu fikum, semoga itu jihad kita juga sih. Dan kalau punya kekuasaan bikin bawahan-bawahan kita itu selesaikan dulu zikirnya, berketemu sama kita pas meeting. Gitulah ya. Baik, jazakallah atas jawabannya Bang. Udah 21:15. Terima kasih penjelasannya Bang. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sukses semuanya. Pamit ya. Hati-hati di jalan. Allah Ustaz. Ya, Bang. Iya Ustaz. Makasih banyak. Sehat-sehat Ustaz. Amin.